Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Radio Kesehatan Bio HSA. Yang pada hari ini kita akan banyak membahas tentang penyakit ginjal ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung bersama kami boleh ya. Diklik kolom komentar di Facebook kami, sudah tersedia linknya ya untuk menonton. Dan juga kita sudah tersambung dengan radio-radio yang bermitra kerja kepada kita ya. Ada Radio Kos FM Kuningan, ada Radio Gaya Banjar, ada Radio El Sandai Jatibarang, ada juga Radio LDT Jambi, Radio Mestong Jambi, Radio Gita Lestari Brebes, Radio Inayah Tasikmalaya, Radio AFB Kota Kupang NTT, ada Radio Kalista Perbuangan Sumut, dan ada juga Radio Bujang Salim Sumawe Aceh, ada Radio Badratun Sigli Aceh, Radio Lausur Kota Cane Aceh Tenggara, Radio Utama FM Saburai FM Lampung Pringsewu, dan terakhir Radio Pelagi FM Lampung Tagamus ya. Jadi buat semua para pendengar setiap radio-radio yang sudah saya sebutkan, halo, selamat siang, salam sehat dari kami Radio Kesehatan Bio HSA ya. Baik, dan hari ini kita akan membahas tentang penyakit ginjal. Sudah hadir juga bersama saya dua narasumber yang selalu menemani saya setiap hari Kamisnya ya. Ada Bang Jimmy Sun. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bang Oma, kabarnya baik, luar biasa. Luar biasa, wow, luar biasa. Dan ada juga Bang Nala Ginting. Assalamualaikum Bang, apa kabarnya Bang? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat Bang Oma. Ya, boleh sapa-sapa para pendengar radio yang di pendengar radio di seluruh Nusantara yang memang pada hari ini bergabung di streaming kami ya, yang mitranya BioHSA. Salam kenal, salam jumpa kembali lagi bersama dengan Jamu Tetes BioHSA. Ada Radio Kos FM Kuningan ya, yang biasa dipandu Bang Kang Pandu. Lalu juga ada Radio Gaya di Banjar, Radio El Sanda nih dengan Mbak Dinda. Lalu ada Radio LDT di Jambi, Radio Mestong Jambi, Radio Gita Lestari Brebes, Radio Inayah Tasikmalaya, Radio AFB ya, Kota Kupang NTT ya, Nusa Tenggara Timur nih, yang paling timur daripada streaming kita sekali. Lalu Radio Kalista Perbaungan Sumatera Utara, Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Badratun Sigli Aceh, Radio Lauser Kota Cane Aceh Tenggara, Radio Utama FM Lampung, Saburai FM Lampung Pringsewu ya, dan Radio Pelagi FM Lampung Tanggamus ya. Jadi selamat siang, kita akan membahas beberapa materi mengenai ginjal di acara BioHSA Jamu Tetes. Gitu Bang Oma? Iya, benar sekali. Kita akan membahas tentang cara menjaga ginjal agar tetap sehat ya. Iya. Jadi ginjal itu adalah suatu motor juga dalam tubuh ya. Ya Bang ya, Bang Jimmy ya. Iya, benar sekali. Oke, tapi sebelum kita masuk nih dalam pembahasan, saya mau tanya nih tentang produk kita. Cerita apa nih Bang tentang produk kita pada saat hari ini? Silakan Bang Jimmy. Iya, luar biasa ya. Sebelum kita mau masuk tema kita, yaitu kita membahas tentang seputar gangguan atau penyakit yang bisa diakibatkan ginjal atau yang terjadi pada organ ginjal kita, maka saya akan memaparkan produk spesialis kami, yaitu Jamu Tetes Biasa. Perlu diketahui bahwa Jamu Tetes Biasa itu adalah satu produk jamu yang mutakhir pada zaman saat ini, bahkan sudah repeat order. Bahkan ini sudah menjadi solusi kesehatan bagi beberapa orang, bahkan banyak orang yang tertolong oleh Jamu Tetes Biasa. Mungkin mereka yang selama ini sakit tidak menemukan satu alternatif obat herbal yang baik untuk membantu kesehatan mereka. Ini saatnya Anda menyimak dengan baik apa itu Jamu Tetes Biasa. Jamu Tetes Biasa itu sendiri adalah terdiri daripada 25 macam buah dan sayur. 25 macam buah dan sayur ini adalah asli buah-buah tropis daripada Indonesia. Kita tahu bahwa sayur dan buah ini merupakan makanan yang sehat bagi tubuh kita, apalagi dikomposisi oleh para ahlinya, para pakarnya dengan komposisi yang tepat, yaitu ada buah apokat, ada belimbing, ada jeruk, ada tauge, ada yang namanya tomat, ada yang namanya kubis, banyak sekali ya, ada brokoli, banyak sekali buah-buahnya dimix menjadi satu. Proses pemiknya ini adalah dinamakannya bioteknologi dengan fermentasi dingin, ya kurang lebih 6-1 tahun ya. Itu melihat kadar nanti kematangannya, jadi tidak sama semua. Jadi dipisahkan semua ampas-ampasnya, cuma diambil ekstrak murni daripada buah-buah ini. Ekstrak murni yang digunakan di dalam Jamu Tetes BioHSA adalah ekstrak murni daripada buah itu tersebut, tanpa menggunakan enzen atau bahan kimia. Jadi
itu yang memampukan jamu tetes biasa sangat aman dikonsumsi oleh siapa aja, baik ibu hamil, ibu menyusui, bayi 0 sampai dengan lansia, sangat aman mengkonsumsi jamu tetes biasa. Legalitasnya bahwa jamu tetes biasa sudah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Bahkan bagi kita semua kaum muslimah muslimi yang pernah khawatir akan jamu tetes biasa, ini sudah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi sudah sangat aman untuk kita konsumsi bagi kesehatan kita. Ini bisa mengatasi banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan bagi tubuh kita. Jadi tunggu apa lagi? Iya. Mari kita konsumsi jamu tetes biasa. Karena jamu tetes biasa berbeda dengan jamu-jamu tradisional yang lain. Salah satu yang pembeda adalah dia tidak memiliki rasa dan tidak memiliki bau dan tidak memiliki warna yang merubah makanan yang kita tempatkan, tetapi dia warna khasnya adalah coklat, tetapi dia memiliki efek yang luar biasa bagi kesehatan kita. Tunggu apa lagi? Segera miliki yang namanya jamu tetes biasa. Bisa kita dapatkan di radio-radio yang telah streaming dengan kami, ya, yang telah bermitra dengan kami, yang disebutkan di bawah ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat kalau yang sedang nonton live di FB kami, atau bisa menghubungi call center kami di 0811 8400 881. Saya ulangi, bisa menghubungi call center kami 0811, ya di bawah ini, 8400 881. Jadi tunggu apa lagi? Segera atasi masalah kesehatan Anda bersama jamu tetes BioAESA. BioAESA, dan tentunya bisa didapatkan di toko obat dan apotik ya, Bang. Benar. Sekali. Saya telah bermitra dengan kami, bahkan bisa dibeli secara online di beberapa toko online ya, yang ada di bawah ini, bisa dilihat linknya, boleh silakan dapatkan segera. Oke, baik, terima kasih Bang Jimmy ya. Dan yang ingin berkonsultasi ya boleh ke call center kami tadi, langsung aja hubungin kami akan menjawab keluhan ataupun konsultasi tentang produk kami pada saat hari ini. Kita langsung ke Bang Nala nanti, Bang. Tadi saya sudah dapat apa pengertian dari BioAESA 25 jenis buah dan sayur. Dan tentu banyak manfaatnya mungkin, Bang ya. Silakan, Bang. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Manfaatnya tadi juga Pak Jimmy sudah sempat singgung semuanya ya, bahwa BioAESA itu seperti bagaimana, lalu karakter daripada BioAESA itu seperti apa, lalu dia fungsinya apa gitu ya. Nah, kegunaannya daripada BioAESA ini banyak orang selalu underestimate dengan salah satu herbal. Kenapa seperti itu? Karena mereka belum pernah mencobanya. Nah, kenapa? Karena memang dari dulu, jauh sebelum ada herbal yang modern seperti sekarang ini, herbal zaman-zaman dulu itu memang ya secara tidak langsung dia akan bisa merusak beberapa bagian-bagian tubuh, diantaranya adalah ginjal ya. Nah, tapi herbal-herbal modern zaman sekarang, apalagi yang milik kami ini yang memang sudah menggunakan teknologi yang sangat modern, yaitu bioteknologi, ini tidak akan lagi mengganggu organ-organ di dalam tubuh ya. Jadi silakan kita hapus dulu memori-memori mengenai herbal yang lama, jamu-jamuan yang lama ya, yang kita juga nggak tahu isinya apa. Kami ini memiliki yang namanya buah dan sayuran yang sangat-sangat baik. Jadi kualitasnya itu kualitas premium ya, kualitas premium. Jadi buah-buahan itu ada grade-nya, ada grade premium, ada grade yang intermediate-nya, yang tengah, dan ada yang juga yang masih yang bawah ya. Jadi itu ada grade-nya gitu ya. Itu di perkebunan itu sudah ada. Jadi grade-grade premium yang kami miliki ini adalah buah-buah yang memang segar, yang masih asli dari bumi Indonesia gitu ya. Dan itu jadi salah satu keunggulan bahwa kandungan BioAESA ini sangat luar biasa. Jadi kalau buah-buahan dan sayur-sayuran itu memiliki vitamin, mineral ya, lalu memiliki juga yang namanya protein, karbohidrat juga sudah lengkap ya, lalu juga lemak yang dibutuhkan oleh tubuh, dan berbagai macam kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan. Ini sangat baik sekali untuk berbagai macam penyakit ya. Penyakit itu datang oleh karena ada beberapa hal yang kita tidak tahu. Yang pertama itu adalah yang kita sebut angka kecukupan gizi yang menurun. Kalau setiap hari angka kecukupan gizi kita tidak terpenuhi, makanan-makanan itu tidak cocok dengan tubuh, lalu misalnya tubuh kita membutuhkan vitamin ini tidak ada, membutuhkan mineral ini tidak ada, membutuhkan karbohidrat tidak ada. Nah, itu yang akan menyebabkan tubuh itu
akhirnya berpenyakit. Lalu yang kedua yaitu fungsi daripada seluruh apa yang ada dalam tubuh kita ini ya, yang dibentuk oleh bagian terkecil yang namanya sel ya. Sel ini besarnya kecil ya, bukan Kecil, besar ya, iya. kecil sekali. Kecil. Itu 0,0-nya ada 5, jadi 0,00001 cm. Bayangin ya, kecil sekali, hanya mikroskop yang bisa melihatnya. Nah itu setiap hari itu mati ya, itu mati, dan kalau mati ya dia akan merusak yang namanya sel-sel ataupun organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah itu perlu dibaharui atau diregenerasi, kalau tidak apa? Penyakit datang. Lalu yang ketiga, antibodi. Tubuh manusia itu ada antibodinya ya. Antibodinya itu datang bersamaan dengan kita lahir. Begitu lahir antibodi ada. Antibodi ini apa? Protection. 24 jam dia akan menjaga tubuh kita. Baik dari gangguan yang namanya antigen, yaitu virus, bakteri, lalu partikel bebas yang ada kita hirup dengan tidak sengaja, itu bisa semua masuk dalam tubuh. Nah, siapa yang menjaga? Yaitu imunitas ataupun antibodi. Antibodi kita bisa turun selama dia bekerja seumur hidup kita. Misalnya umur kita sudah 30 atau 40 tahun. Berarti dia sudah pasukan tua ya, pasukan tua. Pasukannya harus diperbaharui. Kalau tidak apa? Ya penyakitnya datang. Jadi 3 itu. Angka kecukupan gizi, sel yang rusak, dan yang ketiga adalah imunitas yang berkurang. Nah, oleh sebab itu Biohesa akan membenahi 3 ini. Kalau 3 ini dibenahi, maka tubuh akan terhindar dari namanya penyakit. Nah, apa yang sekarang kita tanyakan adalah kandungan daripada Biohesa. Kalau kandungan itu pasti akan memperbaharui tubuh kita. Gitu Bang Omar. Benar sekali. Dan banyak juga orang juga Bang Nala ya yang tidak percaya bahwa buah dan sayur itu ternyata nutrisinya tidak banyak, padahal mereka salah ya, banyak banget ya. Dan juga di dalam Biohesa ini tentunya semua nutrisi-nutrisi, vitamin-vitamin, semua dan kandungan yang ada sudah ada di dalamnya. Betul, ya masalahnya begini, di zaman Nabi Adam dan Hawa ya, suami istri itu memang sudah ada makanan. Iya benar. Yang ada di dalam hutan itu hanya buah-buahan dan sayur-sayuran ya Pak Jimmy ya. Benar sekali. Kita belajar itu ya, mau di agama apapun gitu Ya. itu dikasih tahu bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa hidup dan tinggal di dalam hutan, dan dia hanya memanfaatkan buah dan sayuran. Belum mengkonsumsi daging pada masa itu. Tidak, belum ada berburu lah, belum ada berburu Nanti ketika gitu ya. zamannya anaknya Adam dan Hawa, Iya. ya baru mereka ada Berburu ada ya, yang berburu. ada yang berburu. Seperti itu. Jadi Benar sekali. buah dan sayuran ini adalah makanan paling klasik di dunia. Benar sekali. Gitu ya. Tapi Oke. paling enak ya. Luar Paling biasa. enak dan nutrisinya Betul. luar biasa ya. Betul, iya. Ya, tapi itu perlu juga diketahui para pemirsa, semua buah dan sayur itu memang bermanfaat, tapi cara pengolahan yang salah, maka kandungan mineral, vitamin ataupun serat yang ada itu menjadi rusak. Benar Ya. sekali. Kalau dia terlalu matang, Ya, betul, bisa pemanasan ya. Pemanasannya terlalu matang, jadi kandungan mineralnya, vitamin-vitaminnya itu menjadi rusak atau Hilang. berkurang, hilang. Juga kalau rebus-rebusan, maka yang akan terlarut di dalam rebusan. Jadi kuahnya tetap harus kita makan. Kalau sayurnya sudah larut, vitaminnya ke kuahnya ya. Betul, Ya, tinggal jadi, kuahnya. ya, tergantung cara masak Penyajiannya juga ya, penyajiannya. Makanya Biohesa itu tidak ada pemanasan. Benar Ya, sekali. kita bilang adalah fermentasi dingin karena Ya. tidak ada pemanasan di atas 5 derajat pun nggak ada. supaya tidak rusak ya. Iya, betul. Ya, supaya tidak rusak apa? Nah, Nutrisi, vitamin, kandungan-kandungan fitokimianya, antioksidannya tidak rusak gitu. Benar sekali. Dan Biohesa ini sudah dibuat oleh tangan-tangan ahli tentunya. Betul. Iya, sudah pasti. Ya, jadi jangan ragukan lagi ya buat teman-teman para pendengar radio kesehatan Biohesa. Segera miliki Biohesa ya, dapatkan dan lihat hasilnya, bagaimana juga manfaatnya dalam tubuh kita masing-masing ya. Baik, jangan kemana-mana. Nanti kita akan masuk ke sesi kedua ya. Kita akan mengetahui seputar tentang penyakit ginjal ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di radio kesehatan Biohesa. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting.
selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA. Kembali lagi bersama kami di Radio Kesehatan Bio HSA, yang tentunya di mana kita akan memberitahukan bahwa banyak sekali manfaat-manfaat jikalau kita meminum dan mengkonsumsi Bio HSA. Dan hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan ginjal ya. Jadi kita akan bertanya kepada Bang Nala dulu nih, pengertian penyakit ginjal, Bang. Silakan, Bang. Ya, penyakit ginjal adalah ginjal ini kan bagian organ tubuh manusia. Nah, ginjal itu berfungsi untuk penyaring atau filtrasi daripada seluruh cairan yang ada di dalam tubuh ya. Nah, cairan di dalam tubuh itu baik itu minuman, baik itu makanan yang nantinya diolah, itu harus disaring di dalam ginjal. Apa yang menjadi tidak perlu dalam tubuh, dia akan dikeluarkan. Apa yang dibutuhkan, dia akan ditarik kembali dan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Nah, ketika ginjal itu mengalami salah satu permasalahan, yaitu dalam pergerakannya ataupun dalam pengolahan untuk memfilter cairan di dalam tubuh kita, nah itulah terjadi gangguan. Kenapa? Gangguannya bisa saja dari apa yang kita konsumsi ya, minuman. Nah, ginjal ini sangat berat apabila kita mengkonsumsi ataupun makan, minum itu yang mengandung kimia-kimia berat. Di antaranya berpengawet, satu ya. Lalu yang kedua yang minuman-minuman berkarbonasi ya, seperti Coke ya, seperti minum-minuman yang kaleng-kaleng ya. Kalau makan makanan itu juga makanan-makanan berpengawet, makanan-makanan yang dalam kaleng. Nah, ini sangat berat sekali. Lalu juga yaitu protein yang terlalu tinggi. Protein yang terlalu tinggi itu ada di dalam apa ya? Di dalam, contohnya di daging merah ya, lalu di ikan, lalu di telur, lalu di susu. Kalau kebanyakan makan makanan itu akan menyebabkan ginjal kita ini berat. Nah, jadi seperti itu. Ketika dia datang, ketika dia masuk ke dalam tubuh, yang akan memfilter semua itu tadi ya, baik protein, alkohol ataupun minuman berkarbonat ya. Berkarbonat tahu ya, minuman yang bersoda ya. Minuman bersoda terus makan makanan yang memang bahan kimia keras kayak banyak pengawet, terus makan yang micin tinggi ya, kayak makan makanan snack anak-anak sekarang ini ya, ataupun minuman gelas yang harga Rp1.000 itu ya. Nah, itu juga berbahaya sekali. Nah, itulah yang menyebabkan ginjal kita akhirnya bisa berhenti ataupun bisa bermasalah. Kenapa? Ya, jadi larutan-larutan yang ada di dalam minuman atau makanan tersebut itu akan menciptakan endapan di dalam ginjal ya. Endapan tadi itu dalam bentuk bisa kerikil-kerikil ataupun batu yang kecil-kecil ya. Akhirnya apa? Endapan itu kita sebut dengan batu ginjal ya. Karena terlalu atau kebanyakan yang namanya protein ya, lalu unsur-unsur racun-racun dari pengawet, nah itu menumpuknya di ginjal. Nah, kalau udah menumpuk di ginjal, dia akan menjadi batu, makanya disebut dengan batu ginjal. Nah, ketika batu itu bertumpuk, ginjal itu tidak lagi bisa bekerja. Akhirnya apa? Berhenti. Dengan cara apa dia akan dibantu? Yaitu dengan cara tembak itu batu. Lalu yang kedua, kalau terjadi permasalahan di ginjalnya harus dicuci ya. Nah, ginjal ini penyakitnya bisa ditandai dengan yang namanya ureum kreatinin ya. Kalau ureum itu adalah racun yang masuk, kalau kreatinin ketika tubuh terlalu letih ya. Jadi ginjal ini kan berfungsi kalau kita letih ini dia kan terus berjalan ya untuk membakar, dan dia ketika tubuh membakar dia dinetralisir di dalam ginjal terlebih dahulu. Jadi kalau kita keletihan nanti ditandai dengan kreatinin yang naik. Lalu kalau misalnya kita terlalu banyak makan yang beracun, berpengawet ataupun protein tinggi, itu ureum yang naik ya. Ureumnya itu ya kisarannya 41 bilangannya. Ya, itu ureum. Kalau kreatinin itu 1,7. Jadi kalau di atas 1,7
kreatinin itu sudah bisa diindikasikan dia bahwa ada gangguan ginjal, atau ureum di atas 41 bilangannya itu bisa dikategorikan dia sudah rusak. Makanya itu harus perlu penanganan. Dan ketika ginjal itu bermasalah, ya, yang satu hal yang perlu diketahui bahwa ginjal ini musuhnya adalah cairan. Ya, ginjal ini musuhnya cairan. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita sudah cuci darah, itu dokter pasti menganjurkan untuk membatasi setiap minuman. Bagaimana membatasi setiap minuman? Ginjal kalau sudah sempat dicuci, ya, dicuci darahnya itu bukan pakai mesin cuci, ya, bukan pakai ini, ya, bukan pakai deterjen, Pak. Pakai deterjen. Nah, nanti saya jelaskan itu hemodialisa. Jadi itu pakai deterjen dan pakai alat hemodiali, ya, itu kayak panjang kayak tabung itu hemodialisis, ya. Nah, itu ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, batas air minuman kita atau cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dibatasin. Misalnya kita pipis hanya setengah gelas, ya, itu makanya ditakar itu. Pipisnya di satu hari itu ditakar. Jadi dia ada tabung memang untuk uranoir, itu ditakar. Misalnya dia hanya 100 cc, berarti satu hari itu dia hanya minum boleh 100 cc air. Ya, bisa bayangin ya, bagaimana kalau memang yang sudah rusak akut, ya, sudah tidak bisa berfungsi dan pipisnya itu sudah hanya tinggal 2 sendok saja, ya minumnya seperti itu, menderita sekali gitu ya. Nah, tetapi ketika dia cuci, makanya dia bisa minum sebanyak-banyaknya ketika pas waktu dicuci. Dicuci itu artinya darah kita itu yang bercampur air itu akan dipisahkan. Jadi di alat hemodialisa, ya, alat itu kan besar ya, hemodialisanya tuh tabung panjang gitu kira-kira 40-50 cm. Nah, itulah dia yang akan menetralisir darah yang keluar, dia akan saring mana yang darah, mana yang air. Begitu darah lagi, dia akan dikembalikan ke dalam tubuh setelah dikeluarkan, dan air akan dikeluarkan ke tabungnya yang di bawah. Nah, ini air itu nanti yang akan dibuang. Nah, jadi kalau sudah cuci darah itu artinya terlalu banyak cairan di dalam tubuh yang tidak lagi bisa dinetralisir oleh yang namanya ginjal, sehingga terjadi apa? Pembengkakan di kaki, ya, lalu di perut, ya, di kaki ini, di pergelangan kaki itu kelihatan pergelangan kakinya gemuk, terus perutnya itu bulatnya lain, ya, bulatnya kayak ibu hamil tapi ke atas gitu ya, gitu ya, itu isinya air semua. Nah, yang kita takutkan kalau itu tidak dicuci adalah dia paru-parunya terendam. Nah, gitu, makanya harus dicuci darah, hemodialisis. Dan di hemodialisis itu orang yang terkena ginjal ini memang sudah sangat menderita. Semua buah-buahan, ya, semua buah-buahan itu harus dibatasi, ya. Dia hanya boleh makan pepaya. Oke. Hanya boleh makan pepaya dan stroberi, ya, itu yang hanya itu saja yang tinggal boleh. Yang lain sudah tidak boleh, apalagi yang mengandung air banyak seperti jeruk gitu ya, nggak boleh, itu sama sekali nggak boleh. Makanya ketika kita berbicara mengenai cuci darah, ya, cuci darah ini bagian dari penyakit ginjal, karena ginjal ini tidak semuanya harus dicuci, ya, Pak Jimmy, ya. Jadi tidak harus semua dicuci. Ada ginjal yang bermasalah karena batu ginjal, ada yang bocor ginjal, ya, bocor ginjal. Lalu juga ada yang saya bilang tadi cuci, ya. Nah, itu macam-macam. Kalau sudah cuci darah, baru cairannya harus dibatasin. Tapi kalau misalnya dia masih batu ginjal ataupun ginjal bocor, itu masih bisa menggunakan biohesa karena itu tidak terlalu mempengaruhi. Tapi kalau sudah cuci darah, artinya memang fungsi-fungsi ginjalnya itu sudah sangat bermasalah sekali. Ya, itu kita harus sesuai dengan anjuran yang dokter berikan gitu, ya. Itu harus dikasih tahu gitu. Jangan semuanya nanti, oh ini bisa nih, ginjal bisa, nggak bisa. Kalau dia udah cuci darah, orang cuci darah itu cairan yang masuk itu harus seizin dokter yang dia yang dia punya gitu, ya. Jadi dokternya harus memberitahukan bahwa cairan ini boleh atau tidak gitu. Kalau boleh ya silakan, nggak apa-apa gitu. Jadi kami pun di sini mengatakan bahwa menggunakan biohesa, kalau misalnya ginjal bocor, oke, tidak ada masalah. Atau batu ginjal, oke, nggak ada masalah. Ataupun ada gangguan ginjal, ya hanya seputar misalnya dia agak sakit sedikit, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah cuci darah, ya, kami selalu kembalikan pertanyaan itu. Mohon ibu bapak tanyakan kepada dokternya, boleh nggak cairan yang lebih sedikit ataupun biohesa masuk.
karena kan hanya dalam tetes-tetesan ya, mungkin sekitar 5 tetes gitu ya, terus ditelan. Ya kalau itu kan sebetulnya nggak terlalu signifikan, tapi boleh atau tidak itu izinnya dari dokter ya. Kalau boleh silakan monggo, nggak ada masalah gitu. Benar sekali. Oke, terima kasih Bang Nala ya dengan penjelasannya yang sangat luar biasa ya tentunya ya. Dan banyak juga mungkin orang yang belum tahu nih Bang. Untuk komplikasi penyakit ginjal ini apa saja Bang Jimmy? Silakan Bang. Pak, saya tambahin dulu sebelum itu. Jadi selain daripada pola makan kita yang salah, ya kan? Makanan-makanan yang bersoda, ya kemudian makanan-makanan yang kalengan, yang pengawet, ya juga yang bisa mempengaruhi ginjal kita, kesukaan kita minum minuman keras. Nah, ini lebih mempercepat kinerja rusaknya ginjal kita ya, karena alkohol itu kalau dalam jumlah yang berlebih itu sangat mempercepat kita punya kerusakan ginjal kita. Kalau untuk orang awam, ginjal ini sebagai adalah filter untuk penyaringan daripada cairan, memisahkan darah dengan cairan yang ada, air, kemudian dikeluarkan. Juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab kita sakit ginjal adalah suka sekali menahan pipis atau buang air ya. Kalau kita membuang air, jangan ditahan-tahan, karena itu apa? Itu garam-garam atau racun yang harus kita keluarkan melalui air seni kita. Tetapi kalau kita tahan, ini akan menjadi kristal. Ini yang menyebabkan salah satu penyebab daripada batu ginjal itu sendiri yang telah mengkristal. Jadi kalau ditanya apa aja, banyak sekali ya. Gagal ginjal bisa terjadi karena ya salah yang paling parah sih yang sudah cuci darah ya, hemoglobin. Kemudian dia ada yang namanya katup bocor. Biasa katup bocor ini di mana katup daripada ginjal kita, klepnya itu tidak tertutup dengan rapat, sehingga terjadi pembengkakan di beberapa bagian, khususnya di bawah pinggang bagian bawah akan terjadi pembengkakan ya. Nah, itu akan terjadi pembengkakan. Kemudian ada juga yang dinamakan batu ginjal, ada juga yang dinamakan dengan ginjal kronis ya. Ada juga yang nama penyakit ginjal polikitis, penyebab terbentuknya kista-kista di kantong-kantong yang berisi cairan ginjal, menyebabkan ini karena kelainan genetik. Juga ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal ini biasa daripada racun-racun. Memang ginjal itu kalau partikel-partikel berat yang seperti dibilang Bang Nala tadi tidak diolah dengan baik atau dengan sengaja kita masukkan dalam tubuh, ini akan menjadi infeksi pada ginjal kita. Yang kalau ini tidak ditangani dengan benar, maka akan menjadi akibatnya kita harus cuci darah atau kerusakan ginjal secara permanen. Kalau kerusakan ginjal permanen itu tidak ada obatnya ya, kecuali yang pertama cuci darah, yang kedua transplantasi ginjal. Dan ini sangat susah sekali untuk melakukan transplantasi ginjal karena harus mencari yang cocok. Memang alhamdulillah kita diberikan Tuhan ginjal 2. Jadi kalau satu tidak bekerja dengan baik, masih ada ginjal yang satu yang bisa memproses dengan baik. Nah, tapi kalau sudah dua-duanya rusak secara permanen, ini memang kita harus konsultasi dengan dokter. Seperti yang dibilang Bang Nala tadi, ya kita harus konsultasi dengan dokter. Sehingga cairan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita sesuai dengan cairan yang kita keluarkan dari tubuh kita. Ya, jadi ya karena ginjal ini kan banyak faktor, bisa karena obesitas, ya bisa karena pola hidup, bisa karena hipertensi, bisa karena diabetes, banyak faktor yang bisa memicunya ya. Hati-hati. Jadi sebelum kita terkena yang namanya sakit pada ginjal kita, ya sebelum kita terkena sakit pada ginjal kita, ada baiknya kita konsumsi jamu tetes biasa. Jamu tetes biasa ini sangat baik untuk mengatasi yang gejala-gejala yang diakibatkan oleh kerusakan secara permanen di ginjal kita. Jadi jangan setelah kita mengalami yang namanya cuci darah ya Bang Omay ya, baru kita minum. Udah hujan deras baru mau perbaiki rumah yang bocor. Itu salah. Kita tahu rumah kita bocor, kita tahu rumah kita ini sedang bermasalah. Maka sebelum terjadi hal-hal itu, sebelum hujan, kita tangani dengan baik. Saat ini Anda kalau mengalami yang namanya sakit pada ginjal Anda, itu banyak juga
penyebabnya adalah karena kita kurang minum cairan, air putih khususnya ya, kurang minum cairan atau air putih. Minimal orang normal itu minum air putih 2 liter per hari. Jadi kalau Anda biasa kurang minum daripada 2 liter, mari mulai hari ini biasakan minum cairan air putih atau air mineral 2 liter per hari. Sebelum terjadi, sediakan jamu tetes biasa. Bisa Anda dapatkan di radio-radio yang bermitra rekaman kami, yang saat ini streaming bersama kami, Radio KOS FM Kuningan, Radio Gaya Banjar, Radio El Sandai Jatibarang, kemudian ada LDT Jambi, Radio Mestrong Jambi, Radio Gita Lestari di Brebes, Radio Inaya Tasikmalaya, Radio AFB Kota Kupang, Radio Kalista Perbaungan Sumut, Radio Badatrun Sigli Aceh, Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, juga ada Radio Lauser Kota Cane ya, Aceh Tenggara, kemudian Radio Utama FM, kemudian Radio Saburai FM di Lampung, kemudian Pelangi FM Lampung juga. Jadi bisa didapatkan di radio-radio yang bermitra dengan kami, juga di apotik-apotik yang sudah bermitra dengan kami. Mari sediakan jamu tetes biasa. Kalau Anda susah mendapatkannya, bisa lihat di bawah ini ada link-link yang kami sediakan untuk membeli secara online. Kemudian bisa menghubungi call center kami di 0811 8400 881. Untuk ginjal Anda, segera atasi dengan jamu tetes biasa sebelum terjadi yang namanya cuci darah. Benar sekali, dan tentu banyak komplikasi-komplikasi. Banyak bisa disebutnya komplikasi. Gara-gara penyakit ginjal ya. Iya. Dan juga ini untuk Bang Nala nih Bang. Iya. Untuk gejala-gejala penyakit ginjal sendiri itu apa saja Bang? Dan pada saat kapan kita harus ke dokter gitu, bahwasannya kita udah merasa gimana Bang? Silakan. Ya, kalau gejala-gejala yang terjadi kalau penyakit ginjal itu diantaranya pasti gangguan di bagian pinggang, ya, gangguan bagian pinggang. Lalu yang kedua itu ketika dia berjalan itu seolah-olah ginjal itu memang sakit ya. Lalu dia tidak bisa berjalan panjang ataupun berjalan kelelahan. Itu pasti akan terasa sakit sekali bagian pinggangnya. Lalu yang kedua yaitu sesak ya. Sesak ini memang karena ada gangguan dari ginjal tadi yang menyebabkan air ini memenuhi ruang-ruang di saluran pernafasan. Lalu yang selanjutnya itu nyeri pada saat bungkuk itu. Ya, nyeri pada saat bungkuk udah pasti. itu. Lalu juga ada bau ya di dalam mulut itu, ada bau seperti bau air seni ya, seperti bau air seni. Jadi kalau kita rasa-rasa kita pas lagi bernafas terus melalui mulut itu kayak ada bau ureum ya. Makanya saya bilang ada ureumnya naik, itu racun ya. Dari ureum ya, ureumnya naik itu bau dari hidung yang ke mulut itu kayak bau air seni gitu ya, amoniak gitu ya, baunya yang kayak bau di kamar mandi lah gitu ya. Nah itu pasti keluar gitu. Lalu yang pastinya juga kita gampang lelah, itu udah pastilah. Terlalu mual ya, kalau ginjal ini yang sangat sangat kentara sekali mualnya gitu ya. Apalagi kalau dia lagi sedang sedang keluar gitu ya, bereaksi gitu ya, ginjalnya itu mualnya kayak orang lagi mah kronik ya, itu luar biasa. Nah susah tidur ya, itu udah pasti susah tidur. Dan orang yang memiliki gangguan ginjal itu rata-rata dia memiliki ketidakseimbangan mentalitas. Artinya dia memiliki drop mental ya, bisa marah-marah sendiri, bisa kesal sendiri ya. Yang memang memang yang akan dia hantam adalah mentalitas kita juga seperti itu. Jadi nggak sabar gitu ya, karena ginjal ini kan kalau cuci ya, maksud saya bukannya ginjal ini kan bisa termasuk cuci darah tadi yang saya bilang ya, lalu ada batu, lalu ada yang kronik akut ya, bisa aja bocor. Nah tapi kalau yang sudah cuci darah ini gitu ya, kalau sudah cuci darah ini hanya 2 sebetulnya penyebabnya, yaitu hipertensi dan diabetes ya. Kalau dia hipertensi itu bisa menyebabkan ginjal bermasalah. Kalau dia diabetes, dia bisa menyebabkan ginjal bermasalah. Dan kalau sudah 2 ini bermasalah, itu ujungnya atau muaranya adalah dicuci. Itu udah nggak mungkin, karena di ruang hemodialisa itu ya, ruang cuci darah itu cuma 2. Kalau nggak hipertensi ya diabetes gitu ya. Nah itu cuma itu doang gitu. Dan sekarang
ternyata rumah sakit ginjal sendiri yang terbesar di Jakarta ada, mereka baru mengatakan bahwa tidak hanya orang-orang yang sudah lanjut usia ya gitu ya, udah 35 atau 40 tahun ke atas yang bisa terkena ginjal. Ternyata anak-anak kecil sekarang lebih banyak ya. Iya, Anak usia 9 sampai dengan 11 tahun. Kenapa? Karena generasi micin. Nah, gitu ya, generasi micin. Gitu ya. Nah, semuanya itu micin, lalu semuanya itu minuman-minuman kaleng ya, Pewarna. minuman yang memang berpengawet gitu Juga ya. pewarna ya. Semua kalau udah berpengawet pasti ada pewarnanya. Iya. Artinya gini, kan sekarang ini kan eranya era digital tingkat tinggi ya. Benar Gitu. sekali. Kita semuanya dari rumah gitu, tidak ada aktivitas. Sementara mereka pengennya ngemil, makan gitu ya. Yang ada mereka kadang-kadang yang bermicin, lalu minum-minuman yang enak-enak gitu ya, yang model-model kopi. Kalau nggak ada micinnya nggak enak Iya, makanannya. nah itu nggak pernah nyemilin buah gitu kan. Nah, nggak pernah nyemilin buah, padahal buah itu paling enak. Nah, itu yang bisa menyebabkan anak-anak zaman sekarang ini terkena. Apalagi di warung-warung itu ada yang namanya tuh minuman-minuman yang sejenis kayak apa namanya itu Kopi ya? kekinian. Iya, kayak kopi, lalu teh ya di dalam Teh. gelas yang Ah. harganya Rp1.000. Isinya kita nggak tahu apa Rp1.000 itu ya. Saya juga Iya, bingung benar. gitu loh. Terus minuman energi yang warnanya Iya. kuning gitu ya. Ya. Anak-anak tuh sering minum tuh ya, yang apa namanya tuh yang ada macannya gitu kan, atau gambar apanya gitu. Itu bukan apa-apa ya. Dengan harga 1.000 itu apakah logis gitu ya, minuman itu bisa kita konsumsi kan gitu ya. Nah, ternyata itulah yang bisa menyebabkan juga anak-anak itu terkena yang namanya gagal ginjal ataupun apa namanya ginjal kronik, ginjal akut gitu ya, atau ada batu yang menyebabkan ginjal itu tidak berfungsi. Jadi para orang tua juga harus berhati-hati. Ginjal ini tidak hanya kepada orang tua yang menyerangnya, tapi sekarang lebih banyak kepada anak-anak. Kita lihat di ruang-ruang hemodialisa ya, ruang-ruang cuci darah itu yang berhamparan sekarang adalah anak-anak usia 9 sampai dengan 12 tahun. Kenapa? Ya itu tadi, pola makan, pola hidup yang nggak benar ataupun nggak beres ya. Semuanya pengennya yang berpengawet. Kalau nggak berpengawet nggak enak ya. Iya, Terus benar orang sekali. tua juga sekarang modelnya ya praktis. Udahlah, junk food aja gitu. Ya udahlah, gitu loh, minuman-minuman kaleng aja lah. Saya lagi sibuk nih, ibunya sibuk sendiri sama bapaknya masalahnya kan gitu Iya, ya, bermedia benar. sosial gitu ya. Apa yang ada itu ada di kulkas deh, makan itu aja deh gitu. Tapi nggak mau memberikan makanan-makanan sehat. Nah, ini yang perlu ubah mindsetnya seperti itu ya. Karena kalau nggak mau organ-organ tubuh kita terkena dampak yang luar biasa, karena bukan hanya ginjal saja gitu, tapi yang pasti bermuaranya pasti di ginjal. Kalau sudah makanan minuman yang mengandung racun ataupun mengandung hal yang tidak baik, kimia berat, itu muaranya pasti di ginjal. Itu Benar tapi yang sekali. lainnya juga iya, kayak hati. Hati ini kan dia ini kan kayak disinfektannya ini ya, racun ya. Jadi Racun. begitu masuk ke dalam tubuh kita, si hati ini mengeluarkan cairan serut gitu, langsung disemprot untuk menetralisir racun gitu ya. Nah, gitu seperti itu. Jadi kalau hati itu selalu difungsikan seperti itu, mereka lama-lama tergores gitu, lama-lama meradang karena kecapean. Akhirnya apa? Terjadi sirosis ya, kanker hati. Nah, itu seperti itu bisa terjadi. Makanya harus berhati-hati dengan hal-hal yang semacam itu. Gitu Bang Oma. Baik, terima kasih Bang Nal atas penjelasannya ya. Jadi kita harus menjaga fungsi ginjal kita agar tetap sehat ya, dan jangan kemana-mana ya buat teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menjaga ginjal kita agar tetap sehat. Jadi buat semua yang penasaran tetap ya di Radio Kesehatan Bio HSA tentunya ya. Jangan kemana-mana. Memasuki era new normal, jangan lupa pakai masker. Mencuci tangan, menjaga jarak atau social distancing. Kira-kira itu saja? Menjaga daya tahan tubuh sangat penting. Selalu konsumsi Bio HSA. Bio HSA terbuat dari buah dan sayur yang kaya vitamin dan gizi. Jaga imunitas tubuhmu bersama Bio HSA.
Kembali lagi bersama kami di Radio Kesehatan Bio HSA, dan tentunya yang penasaran nih, kami kasih tahu bagaimana caranya untuk menjaga ginjal itu agar tetap sehat. Silakan Bang Nala. Ya, jadi untuk menjaga tetap ginjal itu sehat ya, pertama adalah kita konsumsi hal-hal yang memang segar dan sehat. Di antaranya ada buah dan sayuran ya. Itu karena apa? Mereka ini bisa yang namanya menetralisir ya beberapa racun-racun dalam tubuh gitu ya, dengan vitamin-vitamin yang dikandung dari buah dan sayuran gitu ya. Itu dia bisa menetralisir dengan sendirinya gitu ya. Jadi organ kita terjaga. Nah, sekarang ini kan kalau kita makan buah dan sayuran agak susah ya, Males, terus kita ya. males Benar gitu ya. sekali. Terus juga aromanya kadang-kadang kalau udah kelihatan busuk kita udah nggak mau gitu ya. Nah ini kan udah ada nih yang namanya Bio HSA ya, tidak busuk ini ya, hebatnya Oke. tidak akan busuk ya, tidak akan busuk dan tidak akan berbau. Anda bisa bayangin nggak kalau makan buah, misalnya kita satu keranjang aja deh, nggak usah yang gede-gede dulu deh ya, satu keranjang aja yang ukuran 2 kilo itu, makan apel, terus jeruk, terus mangga. Pokoknya 3 jenis itu 2 kilo gitu ya, 2 kilo aja. Nano. Gitu. Kita tuh akan satu capek di mulut, yang kedua males ngupasnya, lalu yang ketiga pasti begah gitu ya. Iya. Wah bisa makan kayak gini banyak banget nih. Nah ini ditambahin nama Bio HSA. Bio HSA itu kayak satu nampah itu ya. Isinya itu ada 25 macam buah-buahan dan sayur-sayuran. Bisa bayangin nggak? 25 macam buah-buahan dan sayur-sayuran kita bisa hanya cuma tetes-teteskan saja ke mulut ataupun ke air dalam gelas ya. Tetapi 25 macam buah dan sayuran itu setiap tetesnya ada ataupun terkandung. Bisa bayangin nggak? Gitu loh. Oke-nya dan kerennya si Bio HSA ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Loh sekarang vitaminnya ada, mineralnya ada, karbohidratnya ada, protein, lemak ada semua. Ya, ini saya berbicara mengenai protein lemak yang baik ya, Yep. bukan protein lemak yang jahat, enggak. Ataupun karbohidratnya karbohidrat yang baik gitu, karena dari kentang gitu. Anda boleh silakan cek sendiri, orang yang diabetes pun masih boleh makan karbohidrat itu kentang. Oke, benar. Ya, bukannya nasi. Ya, kalau kentang mereka masih oke. Nah, ini kita seperti itu, karbohidratnya adalah karbohidrat kentang. Artinya karbohidratnya masih standar yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itu sangat baik sekali ke dalam tubuh kita. Lalu itu menjaga tubuh kita ya, baik juga fungsi ginjal kita itu akan lebih baik. Kenapa? Kalau kita banyak minum ataupun makan mineral, vitamin ya, fungsi ginjal kita itu tidak berat loh. Ginjal itu kayak papan penggilesan atau apa namanya itu kayak cobek gitu ya. Apa yang mau digiling nih gitu ya, terus mau disarikan nih, apa yang begitu dia ada yang berat, itu dia menggilingnya itu lebih berat gitu ya. Tetapi kalau banyak mineral, vitamin kayak di buah dan sayur, itu kan serat ya. Itu serat gitu loh. Ya, itu lebih gampang gitu loh. Artinya lebih gampang dicernanya gitu ya, lebih gampang dicernanya. Nah, kalau sudah berat, nah dia akan juga bekerja dengan berat gitu ya. Kayak makan makanan yang protein tinggi kayak daging merah yang terlalu berlebihan, lalu makan makanan berlemak dari santan-santanan. Boleh, kalau santan juga boleh dimakan, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, ini dia ya, tidak boleh berlebihan. Orang Indonesia kaya kok ya. Indonesia itu sangat kaya gitu ya. Kelapa pun dijadikan masakan ya. Sementara kalau di luar kelapa mereka bingung, coconut jadi apa? Wow, ini di sini malah bisa jadi kuah ya. Bisa jadi bisa jadi minuman gitu. Minyak ya. juga bisa. Minyak. Nah, ini makanya membingungkan ya. Memang kita hidup di negara yang tropis gitu ya. Beda dengan negara-negara yang memang memiliki iklim hanya apa namanya tuh kayak di Amerika, Eropa gitu ya. Mereka tidak kenal makanan-makanan yang kayak seperti di kita gitu ya, buah tropis yaitu kelapa ya, pisang gitu ya, gitu kan, itu kan buah-buahan tropis toh. Nah itu jarang mereka lihat. Nah inilah kesempatan kita kalau memang itu bisa dikonsumsi dalam batas konsumsi yang sewajarnya gitu, sehingga apa, tubuh tetap dalam kondisi yang baik. Nah kalau merasa dalam makanan kita setiap harinya kita kurang vitamin, mineral, protein, karbohidrat dan lemak gitu ya, Anda hanya cukup minum 3 tetes aja 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari ya, Bio HSA. Itu bisa memenuhi semua vitamin kecukupan yang ada di dalam tubuh kita, sehingga setiap harinya apa yang diperlukan tubuh itu cukup gitu ya.
Karena kan makanan kita nggak tahu ya apakah itu Iya, benar. makanan yang bersih, makanan sehat, atau makanannya itu ada vitaminnya, ada mineralnya, banyak seratkah, kan kita nggak tahu. Soalnya orang Indonesia gaya makannya gitu, yang penting wareg kalau kata orang Jawa. Tahu nggak wareg? Kenyang, Kenyang, ya. Yang penting kenyang. Apa yang penting kenyang? Nasi ketemu kentang ya, nasi ketemu kentang, terus yang penting pokoknya banyak aja, tapi nggak tahu nilai gizinya ada atau tidak. Nah ini yang Benar menjadi sekali. permasalahan. Sementara ya, kalau orang-orang yang sudah modern, mereka tidak lagi mementingkan kuantitas, tapi dia mementingkan kualitas. Kalau kuantitas kan seberapa banyak, iya kan? Nah kalau kualitas seberapa sehat itu beda. Nah usahakan kita juga sekarang makan memenuhi kuantitas ya, memenuhi kualitas gitu ya. Jadi seberapa banyak, seberapa sehat, berimbang ya. Anda bisa makan, Anda juga bisa minum BioHSA Jamu Tetes untuk menanganinya supaya Anda tidak ragu-ragu. Nanti pada ketakutan kan, wah ini udah bener apa belum nih gitu ya. Iya. Atau udah pas belum nih gizi saya nih gitu ya. Karena banyak orang begini Bang Oma, Yap. merasa dirinya sudah makan dengan banyak, dia makannya banyak loh. Ini anak ini, wah gile, ngeri banget makannya gitu ya, 2 piring, 3 piring. Rakus. Bukan rakus lagi, baru makan setengah jam udah minta makan lagi. Apa yang dimakan? Sekarang kan pertanyaannya itu, ya kan? Benar Ah, sekali. ya kan itu yang pertanyaan kan, apa yang dimakan? Anda makan banyak pun tidak menggemukkan badan, apa yang Anda makan? Gitu loh. Nah, kalau kita menjaga kualitas makanan kita gitu ya, vitamin terjaga, mineral terjaga, protein, karbohidrat, lemak terjaga, itu kita akan mendapatkan massa tubuh ataupun berat badan yang ideal gitu ya. Karena Benar diet ini sekali. kan bisa menggemukkan, bisa menurunkan. Tapi yang mana yang pas? Ya yang ideal tentunya ya, yang ideal gitu ya. Ntar udah makan banyak masih aja kurus gitu ya. Nah, itu kemana semua itu? Benar sekali. Oh iya, gitu, Bang. Mungkin, Oke, Bang Nala, terima kasih ya. Dan ke Bang Jim ini, Ya. maksudnya apa yang ditawarkan dari BioHSA untuk mencegah penyakit ginjal ini, Bang? Ya, memang untuk kami dari produk spesialis jamu tetes biasa sebagai alternatif untuk kesehatan ginjal kita. Makanya sebelum kita terkena yang namanya gagal ginjal sehingga kita harus mengakibatkan kita harus cuci darah, maka kita harus hidup dalam pola yang sehat seperti bagaimana yang dikatakan Bang Nala tadi. Kita harus makan makanan yang penuh gizi. Jadi bukan asal kenyang aja ya. Sekarang kan banyak orang yang penting kan kenyang. Nutrisinya nggak perlu, yang penting kenyang deh. Karena kita perlu tenaga. Ya, tenaga kalau tidak ada nutrisi vitamin atau kandungan yang memampukan kita, maka itu akan cepat lemas, cepat loyo, cepat letih dan lesu. Oleh sebab itu perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi makanan angka kecukupan gizi. Maka kalau kita lihat makan makanan dikemas ada angka kecukupan gizinya. Jamu tetes biasa menjadi salah satu solusi untuk mencukupi angka kecukupan gizi dalam tubuh kita ketika kita mungkin punya pola makan yang kurang baik, kurang benar, maka jamu tetes biasa bisa memampukan kita mencukupi kita mulai dari vitamin, serat, nutrisi, ya kan, sampai dengan antioksidannya dicukupi dalam tubuh kita sehingga kita tidak mudah terpapar sakit penyakit, apalagi yang namanya mengalami yang namanya gagal ginjal. Kalau memang pola hidup ini sudah kita berjalan dengan baik ya Bang Oma ya, Benar kemudian sekali. kita sudah minum dengan minum yang sehat. Minum yang sehat itu ya minum air putih minimal 2 liter per hari. Banyak orang pelit juga minum air, padahal air putih kan kita sediakan ada di rumah minimal 2 liter per hari. Jangan kita lebih suka minum minuman soft drink, minuman beralkohol, minuman berkafein. Boleh, tapi dalam takaran yang wajar. Bukan tidak boleh, tapi dalam takaran wajar. Tapi kalau memang bisa menghindar, hindari. Jangan kita udah makan karbo, nasi nih yang menalaya. Makan lagi, yang minum lagi ditemani dengan teh manis. Nah, ini sangat tidak baik. Bukan hanya ginjal yang rusak, nanti kita akan mengalami yang namanya diabetes. Iya. Hati-hati. Jadi bisa berpengaruh ke organ-organ tubuh yang lain. Jadi sebagai solusinya untuk menambah angka kecukupan gizi, untuk mencegah supaya ginjal kita tidak mengalami yang kerusakan secara fatal sehingga kita mengakibatkan cuci darah dan gagal ginjal, maka kita konsumsi jamu tetes biasa segera. Bisa didapatkan di radio-radio yang bermitra dengan kami atau di apotek-apotek yang bermitra dengan kami, atau bisa menghubungi call center kami yang ada di bawah ini ya, boleh diperhatikan yang ada di bawah ini 0811
8400 881. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan jamu tetes BioHSA menjadi solusi kesehatan bagi keluarga kita. Oke, jadi banyak yang ditawarkan oleh BioHSA ya supaya ginjal kita tetap sehat tentunya. Oke, ada WhatsApp yang masuk ini. Ya. Bang Nala, ada pertanyaan ini seperti yang Bang Nala tadi bilang. Siang Pak, nah ini Mas Vino di Jakarta Pusat ya. Siang Pak, saya punya adik umur 13 tahun. Udah 5 bulan ini adik saya didiagnosa ginjal bocor dan sekarang sudah menjalani pengobatan rutin. Tiap kali kontrol pasti disuruh cek urin dan hasil awal kontrol positif ada protein di urinnya. Jangan dikasih obat yang buat pipi adik saya tembem, kata dokter sih itu wajar. Tapi adik saya sering mengeluh pusing dan udah 5 bulan hasil tes urinnya gitu begitu saja, naik turun terus. Apa ada herbal yang dapat mengatasi penyakit adik ini saya, dia bilang. Iya, jadi kalau untuk ginjal bocor saya sebutkan, kami itu di awal 2 tahun pertama BioHSA itu ada tahun 2012 atau 2012 itu kami punya pasien di Kerawang itu ginjal bocor. Memang si engkoh ini ya sudah lama. Dia itu kalau ginjal bocor itu kendalanya dia tidak bisa bangkit ya kalau udah ginjal bocor, artinya bergerak pun sudah tidak bisa. Ya, dia hanya bisa di tempat tidur dan dia udah stres dalam hari-harinya seperti itu gitu. Akhirnya begitu kami ada seperti itu dan dia mendengar, dia telepon langsung ke formulator kami gitu. Lalu formulator kami bilang bisa kami kirimkan dan Bapak minum sekian tetes per hari gitu ya. Yang dianjurkan memang 5 sampai dengan 7 tetes gitu ya. Kalau anak usia umur masih di bawah 15 tahun gunakan 5 tetes aja cukup gitu ya. 5 tetes nanti diminum ya tiap hari ya. Setiap hari terus nanti dikonsumsi pagi, siang dan malam 5 tetes ya. Nanti insya Allah bisa mengatasi yang namanya ginjal bocor dan Bapak yang di Kerawang ini sembuh gitu. Wow, ya, luar sembuh biasa ya. Itu ya. bukannya hasil hebat kita juga gitu ya. Memang dia yakin gitu ya dengan doa yang dia Istiqomah ya. dia panjatkan, lalu dia berusaha berikhtiar dengan BioHSA gitu ya. Pola hidup dijaga juga ya. Pola hidup dijaga dan dia akhirnya dalam waktu 2 bulan setelah konsumsi itu ya 7 sampai 10 tetes kalau dia ya setiap hari itu dia konsumsi BioHSA. Bulan ketiga itu dia mulai bisa turun dari tempat tidur dan dia bilang luar biasa. Makanya dia langsung menyebarkan berita-berita yang benar mengenai BioHSA karena banyak yang testimoni kita itu seperti gitu. Gitu Bang Omar. Oke, terima kasih. Dan halo buat Radio GSP Pemanukan yang baru saja bergabung ke radio streaming kita ya. Jadi banyak para pendengar yang tentunya sudah mendengarkan bagaimana BioHSA ini dapat mengatasi yang namanya penyakit ginjal tersebut. Ya, begitu Bang Nala dan Bang Jimmy ya. Ya. Oke, dan ini ke Bang Jimmy langsung saja Bang. Ya. Untuk pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Harga dari BioHSA sendiri dan di mana bisa didapatkan BioHSA, sekali lagi bisa dijelaskan Bang. Silakan. Ya, untuk solusi kesehatan kita, mungkin kita sudah lelah dengan menggunakan herbal yang belum tahu pengobatannya bagaimana dan belum ada indikasi penyembuhannya atau perubahannya. Maka boleh kita mengkonsumsi jamu tetes BioHSA sebagai alternatif yang dapat membawa perubahan kesehatan bagi tubuh kita ketika kita mengalami mungkin kita sudah lelah. Jangan khawatir. Jamu tetes BioHSA sudah bisa didapatkan di radio-radio yang telah bermitra dengan kami yang ada di bawah ini. Boleh Bapak Ibu lihat ya, radio-radio yang bermitra di bawah ini. Kemudian juga Bapak Ibu juga bisa menghubungi call center kami di 0811 8400 881. Saya ulangi 0811 8400 881. Untuk harganya 200.000. Ini bisa Anda dapatkan secara baik dengan 15 ml dengan kemasan 15 ml ya. Rp200.000 Di ya, setiap jadi daerah ya Bang ya. bisa tiap daerah dan dapatkan untuk khusus untuk di apotek-apotek bisa Anda dapatkan juga. Tetapi untuk radio-radio, beberapa radio ada paket-paket hemat, mungkin itu bisa Anda hubungi ke radio-radio itu sendiri untuk mendapatkannya. Tetapi untuk paket reguler yaitu 15 ml harga Rp200.000. Untuk kesehatan Anda jangan tunda-tunda lagi. Segera beli jamu tetes
BOSA ya, dan tentunya bisa didapatkan di Radio Kos Kuningan, ada Radio Gaya Banjar, bisa didapatkan Radio El Sanda Jatibarang, Radio LT Jambi, Radio Mestong Jambi juga, Radio Gita Lestari Brebes, Radio Inayah Tasikmalaya, Radio AFB Kota Kupang NTT, Radio Kalista Perbawangan Sumut, Radio Bujang Salim Lok Sama Aceh, Radio Badratun Sigli Aceh, Radio Loser Kota Cani Aceh Tenggara, Radio Utama FM, Sabore FM Lampung Pringsewu, dan satu lagi Radio Pelagi FM Lampung Tagamus, dan Radio GSP Pamanukan. Ya. Hampir lupa nih. Ya. Oke, dan terakhir sudah 1 jam ya Bang, ya nggak tanpa terasa ya. Tapi boleh dong dikasih pesan-pesan sehat kepada para pendengar kita pada saat siang hari ini. Silakan Bang. Ya, jadi para pendengar yang budiman, Ya. ya, yang para pendengar yang setelah mendengarkan streaming kami mengenai BioHesa yang dapat membenahi fungsi ginjal yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Semua yang telah mendengarkan ini, ya semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya, lalu dijauhkan daripada sakit penyakit, ya, karena saya yakin dan percaya setiap orang yang mau mendengarkan itu pasti akan diberikan kesembuhan kalau memang dia mencari taunya. Nah, saya juga mau menyapa nih, dari tadi Bang Uma terus yang menyapa, Iya, saya benar juga sekali. mau menyapa nih ya, Radio Kos FM gitu ya. Udah lama saya nggak kesana nih ya, saya punya cerita sedikit tapi nggak lama kok. Radio Kos FM itu hampir setiap bulan saya kesana, itu tepatnya di Kota Kuningan ya, Yap. kota yang sangat dingin sekali ya. Wow. Di sana ada Kang Pandu ya. Salam jauh. Lalu ada Radio Gaya Banjar ya, ini tempatnya Bang Eli nih ya biasanya ya. Radio El Sanda ya Jatibarang, ini pun setiap bulan saya ke sana. Ada Mbak Dinda, Radio LDT Jambi. Dulu saya pernah siaran di sana ya. Lalu Radio Mestong Jambi, ini mungkin baris baru. Salam kenal dan salam sehat selalu. Lalu Radio Gita Lestari Brebes, ini juga biasanya saya lewatin setiap bulan, tapi baru ini juga saya kenal ya, salam kenal. Radio Inayah Tasikmalaya, ini juga Bang Eli biasanya yang ke sana ya. Salam jauh, salam sehat. Radio AFB ya, Kupang NTT, ini yang paling timur ya, paling timur ya, benar sekali. yang kita punya mitranya ya. Lalu Radio Kalista Perbaungan Sumatera Utara, Radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, Radio Badratun Sigli Aceh, Radio Lauser Kota Cani Aceh Tenggara, Radio Utama FM Lampung, Radio Saburai FM Pringsewu Lampung, Radio Pelagi FM Tanggamus Lampung, dan Radio GSP Pamanukan. Ini juga biasa saya ke sana bersama Kang Dadang ya gitu ya. Kang Adang ya, sekarang ini ya kondisinya sudah streaming Kang ya. Jadi salam buat para pendengar radio-radio yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap mewaspadai setiap hal yang dekat dengan kita, yaitu penyakit ya. Jadi kita harus berhati-hati karena pandemik ini masih tetap berlangsung ya. Gunakan BioHesa selalu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja Bang Oma. Ya, untuk herbal, saya mau katakan jangan coba-coba herbal lain. Mari kita mencoba HSA, harapan selalu ada. Baik, terima kasih Bang Jimmy dan Bang Nala ya. Sudah 1 jam dan juga banyak manfaat yang telah kami ketahui tentang bagaimana caranya menjaga ginjal agar tetap sehat. Dan tentunya buat semua para pendengar radio kesehatan dimanapun Anda berada, sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber kami, dan tentunya tetap jaga kesehatan, tetap waspada di masa pandemi ini, tetap konsumsi BioHSA 5 tetes 3 kali sehari untuk orang yang terkena penyakit, dan untuk mencegah datangnya penyakit itu 3 tetes 3 kali sehari. Oke, terima kasih Bang Nala, Bang Jimmy. Terima kasih. Ya, dan terima kasih buat semua radio yang telah bermitra dengan kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam